Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Helena Nelis MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anida Sulistiana, NIM 2112100015. Dalam MK perkembangan kurikulum ini terdapat beberapa materi, yaitu salah satunya mengenai implementasi kurikulum yang insya Allah akan saya bahas. Adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian implementasi kurikulum, tahapan implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Baik, sebelum ke pengertian implementasi kurikulum, jadi implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk atau tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Adapun yang kita akan bahas sekarang yaitu mengenai pengertian implementasi kurikulum. Dalam Oxford Learner's Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect atau penerapan sesuatu yang memberikan efek. Implementasi kurikulum dapat diartikan juga sebagai aktualisasi kurikulum tertulis atau written kurikulum dalam bentuk pembelajaran sesuai ungkapan yang diungkapkan oleh Miller dan Seller bahwa in some case implementation has been identified with instruction. Jadi implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Dengan demikian, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tahapan implementasi kurikulum. Dalam buku manajemen kurikulum yang ditulis oleh Bapak Din Wahyudin, terdapat 3 tahapan dalam implementasi kurikulum, yang mana tahap pertama yaitu perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Adapun tahapan implementasi kurikulum yang pertama yaitu tahap perencanaan implementasi. Ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Dalam setiap penerapan berbagai elemen yang akan digunakan dalam proses implementasi kurikulum, terdapat tahapan proses pembuatan keputusan yang meliputi ada identifikasi masalah yang akan dihadapi atau tujuan yang ingin dicapai, pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran, dan waktu, evaluasi setiap alternatif tersebut, dan penentuan alternatif yang paling tepat. Dan tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya.
Pelaksanaan dilakukan oleh suatu tim terpadu menurut departemen atau divisi seksi masing-masing atau gabungan, tergantung pada rencana sebelumnya. Hasil dari pekerjaan ini adalah tercapainya tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi implementasi. Yang bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol. Apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana, dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Dan yang kedua, melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan suatu metode, sarana, dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang telah ditentukan dalam tahap perencanaan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi misi dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum diartikan sebagai suatu proses, maka dalam pelaksanaannya terdiri beberapa langkah yang harus dilakukan sebagaimana gambar chart di bawah ini. Chart tersebut menggambarkan proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi. Dalam perencanaan kurikulum dimulai dengan merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi program. Ide dalam perencanaan kurikulum berasal dari yang pertama ada visi yang dicanangkan, yang kedua ada kebutuhan stakeholder dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya, yang ketiga ada hasil evaluasi kurikulum yang telah digunakan dan tuntutan perkembangan iptek dan zaman, yang keempat ada pandangan berbagai pakar keilmuan, dan yang kelima perkembangan era globalisasi di mana seseorang dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, memperhatikan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Nah, dari ide tersebut, kemudian dikembangkan rancangan program dalam bentuk dokumen seperti format silabus. Rencana tersebut dikembangkan lagi dalam bentuk rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti RPP atau SAP. Rencana tersebut berisi tentang langkah pembelajaran untuk siswa. Setelah rencana tersebut diterapkan, kemudian dievaluasi sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Menurut Michel Furlan, yang pertama ada karakteristik perubahan. Dia meliputi relevansi dan kebutuhan perubahan, kejelasan, kompleksitas, mutu, dan program bisa dipraktikkan. Yang kedua ada karakteristik sekolah di tingkat daerah, meliputi sejarah usaha inovatif, proses adopsi, dukungan administrasi pusat, pengembangan staf dan jabatan dan keikutsertaan, garis waktu dan sistem informasi, tampakan dan karakteristik masyarakat. Yang ketiga ada karakteristik di level sekolah, meliputi karakteristik prinsip dan kepemimpinan, karakteristik guru dan hubungan, karakteristik siswa dan kebutuhan, dan yang keempat ada karakteristik eksternal ya, menuju sistem lokal yang meliputi peran para agen pemerintah dan dana-dana eksternal. Selain faktor tadi, ada juga faktor implementasi kurikulum menurut Kaktuk. Faktor kurikulum yang pertama yaitu faktor terhadap implementasi kurikulum.
Faktor ini berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Faktor tersebut dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti apakah memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, atau tata kelolanya, realistis dan relevan sehingga memperkuat konseptualitas implementasinya, kerangka konsepsional yang mendasari pengembangan kerangka isi konsepsional bahan ajar. Faktor yang kedua, faktor evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Evaluasi terhadap kurikulum lama, kajian dan analisis terhadap kerangka konsepsional dan kontekstual kurikulum baru, serta keterlibatan berbagai pihak termasuk keterlibatan pengguna kurikulum sangat penting untuk memperkuat konstruksi kurikulum baru itu. Kesalahan dalam hal isi kurikulum ini bisa dilihat dari relevansi dan kontekstualitas isi kurikulum. Kesalahan ini dapat menyebabkan anak menerima materi yang tidak standar dan akan berimplikasi pada kemampuan anak untuk kompetitif. Kesesuaian isi kurikulum yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan inteligensi sosial dan moral anak. Faktor yang ketiga yaitu faktor guru dalam implementasi kurikulum. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi kurikulum. Peran guru tersebut terutama dalam menjadikan sebagai sesuatu yang aktual dalam kegiatan pembelajaran. Faktor yang keempat ada faktor sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum. Faktor yang kelima, faktor buku pelajaran dalam implementasi kurikulum. Faktor ini akan berimplikasi pada perubahan materi dan isi kurikulum. Faktor yang keenam, faktor iklim dan budaya sekolah dalam mengimplementasi kurikulum. Budaya sekolah mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi kurikulum, guna berperan dalam membangun dan menciptakan budaya sekolah yang kondusif. Faktor yang ketujuh yaitu faktor peran kepala sekolah dan implementasi kurikulum. Kepala sekolah sebagai manajerial dalam implementasi kurikulum. Fungsi ini mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta fungsi pengembangan. Ada 5 aspek penting dari peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum. Yang pertama, kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisir kegiatan pengembangan seperti in-service training programs, workshop, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan pengguna stakeholders dalam menata kelola perubahan kurikulum. Yang keempat, melibatkan stakeholders dalam manajemen implementasi, dan yang terakhir melibatkan orang tua dalam implementasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.